Presiden Soeharto ternyata punya kisah menegangkan ketika menembus medan perang Sarajevo. Saat itu, Presiden kedua Republik Indonesia tersebut sedang dalam upaya membantu Muslim Bosnia. Seperti diketahui, pada kurun waktu antara tahun 1992 hingga 1995 terjadi konflik di Balkan. Tentara Serbia membunuh dan menghabisi etnis Bosnia. Pembantaian yang terjadi terhadap Muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah Perang Dunia Kedua. Tahun 1995, ketika sedang terjadi kecamuk dan baku tembak masih terjadi, Presiden Soeharto kala itu berkunjung ke Balkan. Soeharto bertemu Presiden Kroasia Franjo Tuđman di Zagreb. Mantan tentara tersebut pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina. Seperti yang dilansir oleh Merdeka.com, kisah mengenai perjalanan yang penuh ketegangan tersebut tertuang pada buku Pak Harto The Untold Stories yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2011. Saat itu, semua anggota rombongan terkejut atas keputusan Pak Harto untuk ke Bosnia. Terlebih, beberapa saat sebelumnya mereka mendengar kabar pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB, Yusuf Akasi, ditembaki saat terbang ke Bosnia. Akan tetapi, Soeharto ternyata tidak bergeming, ia tetap memutuskan untuk ke Bosnia. Pihak PBB pun sempat melarang, akan tetapi setelah melalui perdebatan, Soeharto akhirnya mendapat izin untuk terbang ke Bosnia. Saat itu, PBB mengizinkan namun tidak memberi jaminan keselamatan. Tidak hanya itu, Soeharto diminta menandatangani pernyataan resiko yang isinya antara lain, PBB tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang buruk menimpa Presiden RI tersebut. Soeharto langsung meminta formulir yang dimaksud kepada Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden, Kolonel Safri Samsudin. Tanpa ragu, Soeharto menandatanganinya. Safri saat itu mengaku takut juga, terlebih Soeharto tidak berkenan mengenakan helm baja serta rompi anti peluru. Safri, itu rompi kamu cangking aja, ujar Soeharto pada Safri. Soeharto hanya mengenakan kopiah dan jas, Safri juga saat itu mengenakan kopiah. Tujuannya untuk mengecoh para penembak jitu yang mungkin sedang mengincar orang nomor 1 di dunia tersebut. Suasana mencekam. Saat mendarat di Sarajevo, Safri melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk menembak jatuh pesawat terbang, terus bergerak mengikuti pesawat yang ditumpangi rombongan Presiden Soeharto. Pak Harto turun dari pesawat dan berjalan dengan tenang. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang, dan mantap. Presiden aja berani, mengapa kami harus gelisah? Beber Safri. Selepas berhasil mendarat, ketegangan masih berlanjut. Rombongan Soeharto harus melewati Sniper Valley, sebuah lembah yang menjadi medan pertarungan para menembak jitu Serbia dan Bosnia. Ini adalah sebuah tempat yang menyeramkan karena sudah tak terhitung nyawa melayang karena baku tembak. Pak Harto memang berada dalam penser yang disediakan PBB saat melewati wilayah menyeramkan itu. Meski di dalam penser jenis VAB, kondisi tidak mutlak aman. Akan tetapi, Soeharto nampak santai dan tenang selama perjalanan. Presiden Soeharto akhirnya tiba di tujuan. Kondisi Bosnia saat itu sungguh memprihatinkan. Tidak ada air bersih, hingga untuk mendapatkan air harus mengambil dengan ember. Presiden Bosnia Herzegovina Alija menyambut hangat kedatangan Presiden Soeharto. Dia benar-benar bahagia Soeharto tetap mau menemuinya walaupun harus melewati bahaya. Safri sempat menanyakan motif Soeharto nekat mendatangi daerah konflik yang sangat berbahaya. Ia merasa heran kenapa orang sekelas Soeharto berani mengambil risiko dengan mengenyampingkan keselamatan diri. Ya, kita kan nggak punya uang, kita ini pemimpin negara non-blok, tapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang saja, kita tengok, jawab Pak Harto. Soeharto menyatakan jika tujuannya untuk membangkitkan semangat warga Bosnia, yaitu bisa kita kendalikan. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, moralnya naik, mereka jadi tambah semangat, ucap Soeharto. Kata-kata Presiden Soeharto tersebut sangat membekas di benak Safri. Bahkan setelah puluhan tahun ia menyatakan masih ingat betul kata-kata tersebut. Itulah kisah keberanian Soeharto menembus medan tempur di Bosnia tanpa rompi anti peluru. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.